Haji. Gimana sih Pak Haji tanggapannya Pak Haji? Sudah mendengar isi presiden dia belum Pak Haji? Saya dengar sih. Baik. Begini ya, setelah saya renungkan, setelah saya pikir-pikir, tadi kalian juga datang, saya sempat berpikir juga di sini. Sepertinya udah banyak sih yang tidak perlu saya tanggapi. Jadi lebih baik saya tidak menanggapi hal-hal yang artinya pihak-pihak luar lah yang ngomong atau hal-hal yang tidak fokus kepada persoalan intinya. Saya nggak mau menanggapi. Udah capek saya, udah capek. Dan setelah saya pikir-pikir lebih banyak buruknya daripada baiknya. Nah, jadi untuk itu biarlah hukum yang akan menentukan. Artinya kan sekarang kan lagi dalam proses banding. Jadi karena di dalam proses banding, jadi kita serahkan aja lah ke pihak pengadilan. Nah, fokus kita ke situ. Kalau kalian minta juga menanggapi ini, menanggapi itu, nah persoalan ini akan semakin melebar kemana-mana, ke hal-hal yang tidak perlu menurut saya dibuka, ke hal-hal yang tidak perlu diungkap. Jadi mendingan kalau kalian mau bertanya, ya mungkin bertanya soal anak atau soal Gala, ya boleh. Atau soal saya. Kalau untuk menanggapi omongan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak ketiga, saya enggak. Capek. Kenapa? Sayang saya dengan kehidupan saya. Menurut saya sih tidak ada persoalan segala. Saya enjoy aja. Saya jalan, alhamdulillah. Mendingan saya fokus ke usaha saya ini. Tentu saya harus memikirkan para karyawan saya agar mereka bisa lebih sejahtera, hidupnya lebih baik dengan umpamanya saya konsentrasi di usaha saya ini. Tentu usaha akan berkembang, tentu karyawan akan bertambah juga, bukan katakanlah ya pemasukan bagi dia. Haji, mau nanya dong, ini soal yang asuransi itu katanya duitnya kan udah cair dan bakal dibukakan suatu saat, dan Gala butuh itu bisa diambil gitu, dibukakan rekening untuk Gala. Ya sebenarnya kalau soal asuransi itu saya sih sudah sangat gembira. Saya sebenarnya kan dari awal kan sudah saya bilang, saya sudah gembira, saya sudah senang hati saya mendengar, karena artinya keikutsertaan saya waktu itu penandatanganan cair, berarti kan berlaku penandatangan saya, alhamdulillah. Nah sekarang ada di salah satu bank, pada salah satu rekening. Suatu saat apa kata kamu? Mau dibukakan atas nama Gala gitu. Jadi suatu saat dia butuh, dia bisa ngambil itu Pak. Ya saya lebih senang lagi hati saya mendengar kalau benar itu kan. Jadi di situ tidak ada persoalan. Artinya istilahnya itu gayung bersambut kata ulah berjawab. Artinya semua yang saya tanyakan itu sudah dijawab, sudah tidak ada masalah di situ. Kan? Ya, apa lagi yang mau kita persoalkan? Kan sudah. Saya tanyakan kan bagaimana keadaan, udah cair, duitnya dah, selesai. Udah ada. Pak Haji, dari pihak sana juga bilang waktu pada saat persidangan gitu, ada saksi yang memberikan keterangan palsu. Pak Haji sendiri gimana sih? Saya nggak paham itu ya, nggak ngerti. Jadi kita serahkan aja lah kepada hukum ya, kepada pihak pengadilan ya. Saya hanya mendatangkan orang-orang yang kenal, yang tahu, yang bergaul dengan dengan almarhum. Itu aja sih. Tapi sebenarnya sudah menerima surat somasi. Kemana kan belum, sekarang sudah menerima suratnya belum? Ya, saya dari awal sih kan udah dikirim lewat WA. Oh, oke. Pak Haji, pihak sana kemarin juga bilang kan mau tes DNA nih, mau ngajuin ke pengadilan negeri. Iya, makanya keluarga Pak Haji sendiri gimana? Iya, makanya saya bilang tidak perlulah saya tanggapi. Kalau saya tanggapin semuanya udah banyak buruknya pada baiknya. Kita lihat aja lah. Saya selaku kakek daripada Gala tentu akan menempuh jalur-jalur yang sesuai dengan aturan main. Itu aja sih. Saya
Ya untuk apa saya tanggapi ya? Terlalu banyak, terlalu ribet saya, usaha saya terganggu lagi, usaha saya terganggu, pecah pikiran saya. Pak Haji, tapi kalau benar didaftarkan gitu ke pengadilan negeri, berarti kan nambah lagi nih di PA aja sebenarnya belum selesai secara penuh gitu, dan nambah lagi mungkin di pengadilan negeri. Pak Haji sendiri gimana sih? Jadi makin pusing kah atau Ya makanya kita lihatlah perkembangannya, bagaimana nanti kelanjutannya. Tentu kita lihat. Tak perlulah terlalu jauh kita mengomentari hal-hal yang belum terjadi. Nah kalau sudah terjadi nanti disitulah kita kita melangkah. Itu apa? Kalau kita terlalu berandai-andai menanggapi hal-hal yang belum, wah ribet banget. Repot. Udahlah. Pun juga saya sudah serasa sih para netizen dan masyarakat kalau begini terus juga siapa yang tidak muak, siapa yang tidak bosan, saya juga cukup, saya kan mau kerja, saya kan mau urusan. Jadi jangan sampai netizen dan masyarakat muak dengan persoalan, sedangkan persoalan kita hanya persoalan ingin mendidik anak, tujuan baik. Masa kita berpecah belah, masa kita berantem? Ini tujuan mulia kan? Ingin mengasuh seorang cucu, seorang anak kecil yang sudah tidak punya ibu dan bapak. Masa untuk itu kita berantem? Masa untuk itu kita berpecah belah? Kalau menurut saya sih, mari kita sama-sama kita asuh aja. Ini soal hak perwalian ini kan dulu kan saya sudah sampaikan juga. Hanya menjelaskan siapa yang kemana, ke siapa anak ini bisa dipertanggungjawabkan, kan itu persoalan. Nah, untuk berkontribusi di sini ya kita semua bisa berkontribusi. Kalau memang niat baik semuanya, niat baik, ya sudah, mari kita sama-sama berkontribusi terhadap anak ini. Itu sih menurut saya. Pak Haji, ada yang menarik kemarin. Sebelumnya sebenarnya Pak Haji sama Tante Reni, tantenya Vanessa itu sempat ada hubungan baik. Ada hubungan baik. Saya pernah ketemu sama dia sekali waktu itu di Bali. Itu aja. Terus waktu ngantarin Mike ke sini. Boleh tahu nggak pada saat itu apa aja sih yang diobrolkan? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kemarin keterangannya Tante Reni cukup kecewa dengan Pak Haji karena sampai saat ini malah tidak ada titik temu dengan Pak Deddy Supraja. Itu tidaklah tertutup kemungkinan banyak yang kecewa dengan saya. Pertama sekali yang membuat orang kecewa itu karena saya sibuk. Jadi saya sibuk, ada saat-saatnya saya tidak sempat menghubungi orang. Saya lupa menghubungi orang. Banyak orang-orang itu yang awal-awalnya kan ke saya sangat mendukung, sangat pro. Tetapi karena kesibukan saya dengan usaha saya, dengan kemarin saya renovasi rumah, tukang yang harus saya atur, bahan yang harus saya beli, terus usaha saya yang harus saya kontrol. Kesibukan saya luar biasa. WA masuk ke saya banyak sekali, telepon masuk ke saya banyak sekali. Kesibukan saya luar biasa. Kalau menurut saya sih berlipat gandanya, bukan main kesibukan saya. Jadi banyak WA yang tidak bisa saya balas, banyak telepon yang ke saya yang tidak saya angkat. Banyak yang bermula hanya dari itu, yang awalnya mensupport, yang awalnya mendukung, tetapi gara-gara itu mereka berbalik. Dianggap sombong atau dianggap tidak tahu lah, tidak tahu. Jadi mereka tidak memikirkan di posisi saya. Iya betul. Padahal saya di waktu itu luar biasa kesibukan saya. Pak Haji tidak boleh menggunakan nama Vanessa dan Dahlan di dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan bisnis. Gimana nih Pak Haji? Iya, tidak ada situ kan tidak ada persoalan sih. Tidak. Vanessa itu kan ya di dalam suatu, kita kan orang usaha, kita orang usaha. Saya ini orang usaha. Saya ini kan ada merek juga, saya yang merek. Itu ada undang-undang itu. Ya, nanti kita apakan lah ya. Kita lihatlah aja lah. Tidak perlu saya tanggapi banget lah. Tidak perlu. Tapi Vanessa awareness sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak Haji? Iya makanya kamu biasa gak tahu kan, kalau udah komentar kan, apalagi orang-orang yang berkomentar yang paham kan, makanya sih harusnya paham itu baru berkomentar. Itu aja sih. Oke, Pak Haji. di pengadilan kemarin memang betul diajukan untuk
tes DNA sendiri dari pengadilan nggak sih Pak Haji? Karena pihak sana bilangnya pihak pengadilan agama menyarankan untuk tes DNA. Iya. Ya makanya kalau saya tanggapi juga, aduh, nanti kemana-mana lagi. Ya rasa semuanya kemarin di pengadilan sudah disebut, dan pengadilan rasanya ya sudahlah, nggak usah saya tanggapi. Susah saya nanti jadinya, ya kenapa ya? Orang hukum itu, orang pengadilan itu orang yang tahu dengan undang-undang, dengan tahu dengan pasal-pasal ya. Kemana harus sampainya, apa yang harus dilakukan, dia udah paham ya. Jadi apapun pembicaraan orang di luar, janganlah ditelan mentah-mentah ya, janganlah ditelan mentah-mentah. Berarti tidak benar ya Pak Haji? Ya kalau setahu saya tidak, tapi nggak tahu lah. Pak Haji, Jangan kita nanti saya komentari pihak pengadilan kurang tepat juga lah. Karena pengadilan punya hak dan wewenang ya, pasti dia yang lebih tahu ya. Kita hormati ya. Semua yang dilakukan pihak hukum harus kita hormati. Kita warga negara yang taat hukum, kita harus menghormati keputusan apa yang dilakukan pihak hukum. Ya kita hormati, dan apa yang tidak disebut oleh pihak hukum, apa yang tidak disebutkan, jangan saya nggak mau kalian menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan oleh pihak hukum, kalian sampaikan juga ke saya, nanti saya salah jawab ya. Nah, kalau kalian itu mau nanya itu, ya tanyakanlah ke pihak hukum. Pak Haji menanggapi IG-nya Panes yang hilang, Iya, gimana Pak Haji? iya. Kan di situ ada banyak bukti-bukti juga. Gimana Pak Haji? Iya sih, ya, IG si Panes hilang. Sedangkan IG itu sangat penting bagi anaknya, karena kenang-kenangan mamanya sama papanya kan banyak di situ. Sehingga kalau dia nggak bisa buka itu, dia rewel. Nah, dia banyak. Jadi kadang-kadang ya sangat banyak lah di situ untuk sebagai bahan-bahan apa ya, DM apa segala macam banyak di situ. Cuman hilang ya, saya nggak ada apa sih. Saya nggak. Pak Haji akan mencari tahu Kang? Ya, saya mencari tahu, tapi saya tidak fokus mencurigai seseorang, tidak. Cuman saya hanya mencari dia gimana kok sampai hilang, ada apa penyebabnya itu saya cari, sedang diselidiki. Tapi tidak fokus kepada seseorang. Pak Haji, saya kan bisa bilang ini sudah ada ada gertakan lah dari pihak dari Pak Haji sendiri gimana nih? Getak. Maksudnya udah ada preskon, udah sudah buka suara lebih gitu. Nah, kalau dari pihak Pak Haji sendiri apa nih yang akan lakukan untuk perlawanan balik gitu Pak Haji? Nggak perlu lah perlawan balik. Biasa aja kok. Orang apa preskon itu, jangan ada masalah. Apa masalahnya dengan kita? Pak Haji, terkait Ada permasalahan dengan kita. Perlawanan balik gitu Pak Haji? Nggak perlu, saya nggak perlu melawan. Nggak perlu kita melawan apa. Perlu kita datang petenteng, nggak perlu. Kita lihat aja. Kita kan berada di dalam naungan negara hukum. Jadi kita kembalikan kepada hukum. Sekarang kan banding. Fokus saja kita ke situ. Ya, pikiran saya itu, pendapat saya itu. Pak Haji, mengenai yang asuransi itu, dari pihak sana bilangnya kalau yang asuransi itu emang di tangannya Pak Dodi kan. Nah, Pak Dodi sendiri bilang kalau Pak Haji juga memegang 2 asuransi yang sudah diterima. Itu betul nggak Pak Haji? Iya, ada asuransi itu sampai sekarang nggak bisa diurus. Nggak bisa, karena tapi nilainya sedikit sih. Dan itu kan 17 tahun baru bisa diurus, baru bisa si tandanya nanti yang urus. Oh, dua-duanya itu. Satu sedikit berapa ya, nilainya sedikit, cuman ya itu nggak bisa diurus kalau nggak ada hak perwalian, belum bisa. Oh, belum bisa. Dua-duanya Pak Haji. Iya, kalau yang satunya nanti mungkin kalau segala panjang umur gede dia aja sendiri. Soalnya kan umur 17 tahun kan dia ada terkait dengan kita. Kalau yang satu ini sekarang persoalan semua tentang Gala yang bersangkut dengan Gala, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena selalu pihak harus menanyakan ada nggak, udah jatuh nggak surat hak perwalian. Kalau belum, tidak bisa. Jadi makanya saya nggak perlu menanggapi hal-hal yang lain itu. Ya, karena sesuai dengan prosedur pemerintahan, prosedur hukum begitu harus ada aturannya. Jadi jangan kalian telan aja bulat-bulat ya. Nggak bisa. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau terkait dengan
yang berhubungan dengan orang tuanya segala. Karena hak wali walaupun hukum sudah menyatukan bahwa saya menjadi hak wali sampai saat sekarang ya, tetapi saya nggak bisa berbuat karena itu belum. Pak Haji, dari pihak sana juga bilang maksudnya ingin menjalin hubungan baik. Namun katanya nomor pengacaranya di blok sama Pak Iya. Haji. Itu benar nggak sih Pak Haji? Ya kan Si begini Bang sih. Jamal. Iya, kalau pengacara itu berhubungannya dengan pengacara. Oh, Belum begitu. Supaya jangan saya mendahului kode etik kita hidup ini punya kode etik dan etika. Bagi saya nih kode etik dan etika itu harus saya utamakan. Selagi saya bisa. Memang ada juga kadang-kadang saya terlanjur ke dia, kadang-kadang gara-gara pertanyaan kalian ke saya ya, kadang-kadang suara saya agak menggelegar kadang-kadang ya, karena kesal kadang-kadang ya, atau umpamanya ada sesuatu yang tak pantas saya jawab. Padahal yang harusnya menjawab Bang Sandi pengacara saya dengan si Bang Todi, Bang Kris, tapi gara-gara kalian menanyakan kesal saya jawab. Jadi dalam hal itu saya mohon maaf juga kepada pengacara saya gitu kalau dia dengar kan gitu. si pengacara dari Pak Dodi ini, si Bang Jamal ini ngubungin Bang Sandi juga Pak, atau cuman ke Pak Ya Haji? saya pengacara sama pengacara. Enggak, maksudnya kan kemarin katanya dia bilang ngubungin Pak Haji. Pak Haji bilang kan harusnya ke pengacara. Saya kan dulu waktu ketemu sama dia saya bilang pengacara sama pengacara. Terus saya sampaikan dulu waktu ketemu sama dia waktu dia datang. Oh, ada komunikasi lanjut nggak sih ke Bang Sandi sendiri? Nggak tahu saya. Pak Haji, ada yang menarik lagi, si siapa? Ibu Yanti yang sempat tukang pijatnya Gala gitu. Kemarin masih mijet Gala atau sudah tidak Pak Haji? Ya karena segala alhamdulillah kesehatannya kan baik dan baik. Tentu tidaklah perlu diurut setiap saat. Kecuali kalau dia rewel. Dia memang udah lama segalanya nggak dulu. Nah yang menarik ini sekarang ini Mbak Yanti ini sekarang ikut kubunya Pak Dodi. Semalam ikut. Bagi saya sih nggak ada kubu-kubuan dia. Kalau mau dia masuk ke sana ya nggak ada. Ya apa sih masalah? Nggak ada masalah. Saya hanya yang saya perjuangkan ini kan ingin berbuat baik kepada seorang anak yatim piatu yang ini adalah cucu saya. Ya nggak ada istilah kubu-kubuan bagi saya. Apakah ini wujud dari ibarat kata ya mungkin kekecewaan Ya dia? pasti, makanya saya bilang tadi kan, Ah, karena saya kesibukan, kadang WA nggak saya balas, telepon nggak saya, memang sibuk bagaimana? Kalau kamu aja berada pada posisi saya kemarin, ada waktu, bahan bangunan harus dipisah, tukang harus dipilihan, bagaimana model bangunan harus dipilihan. pegawai toko Terus udah berapa? toko saya harus saya urus, toko saya aja, kita mau tahu saya di sini buka di sana, harus saya kontrol kan? Betul. Karyawan saya bermacam-macam. Selesai itu, pindah rumah. Toko harus, ini toko. Sekarang ngurus toko aja kadang-kadang habis waktu saya. Apalagi sebanyak itu urusan kan. Ini lagi persoalan-persoalan lain ya yang saya. Jadi sibuk. Jadi kadang-kadang dia WA nggak sempat saya balas. Bukan saya nggak sedangkan. Ya mereka bikin kesel. Tapi Saya nggak ada masalah. Tapi sempat ada kekhawatiran gak sih dari Pak Haji? Karena kan setiap dia ngurut Gala, mungkin Oma juga ya. Maksudnya di situ kan terjadi obrolan-obrolan yang di luar konteks inilah. Ya kita lihat aja. Kadang-kadang obrolan itu kadang-kadang ya sama sih. Banyak juga obrolan itu nggak selalu belum tentu ya seperti apa yang sebenarnya dia obrolan. Banyak juga ya. Banyak. Kalau obrolan yang mungkin ini sakit itu sakit ya obrolan biasa aja. Obrolan apa lagi? Obrolan persoalan apa? Siapa sih dalam permasalahan hidup ini tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan? Kan tidak ada orang manusia yang sempurna di dunia. Manusia ini semuanya punya kesalahan, punya kelalaian. Jadi ya kita lihat. Yang penting jangan merugikan. Itu kalau saya. Jangan menganiaya, jangan merusak, jangan obok-obok rumah tangga orang. Itu kalau bagi saya sih. Mari kita berusaha kerja demi anak-anak istri kita. Konsep saya itu aja sih. Ngapain kita ribet-ribet urusan orang?
Pak Haji, renovasi makam sendiri gimana sih? Kan udah lama nih. Sedang berjalan. Oh, sedang berjalan. Sedang berjalan, renovasi sedang berjalan. Sedang berjalan. Udah sebenarnya renovasi itu sebelum lebaran, sebelum puasa dulu itu. Oh, Tapi karena sesuatu hal sebenarnya tidak jadi. Bulan puasa, tukangnya jangan bulan puasa Pak Haji, selesai lebaran. Ya selesai lebaran dulu kan sekarang sedang sekarang sedang dikerjain. Makanya kadang-kadang saya bingung bagaimana mau sibuk. Saya minta dagang kalau namanya mau masuk ke dekat lebaran itu sibuknya luar biasa. Oh iya. Karyawan yang biasanya cuma 10 bisa tambah 10 orang lagi. Urusan saya itu sangat banyak. makam sendiri nanti bakal direnov seperti apa sih? Oh, nanti kita artinya janganlah terlalu tentu tidak terlalu berlebihan, tentu tidak terlalu kurang. Yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Itu wujud wujud kesayangan dan kecintaan kita pada mereka. Tapi Tapi ada kekhawatiran dari Pak Haji nggak sih? Maksudnya kan dari pihak sana juga tetap kekeh pengen Pindah. makam. Di dalam hidup tentu kita kekhawatiran itu tetap ada ya. Dalam persoalan apapun tetap ada. Ya namanya hidup ya. Iya, betul. Namun demikian ya kita lihat aja lah. Apa jadinya ya sudahlah. Yang penting niat baik, tujuan baik, ya apa yang terjadi ya sudah. Kan itu kan. Kalau kekhawatiran ya dalam hidup mah kita berjalan aja sama khawatir nggak khawatir lah. Nanti ada motor lah kena motor mengenai kita ada tetap ada sih. Yang penting niatnya Pak Yang Haji. penting niat saya baik dan tujuan saya baik dan kerja saya baik itu aja sih. Yang lain. Oke. Yang lain? Cukup. Makasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Oke, Pak Haji berarti IG almarhumah hilang kenapa Pak Haji? iyalah alam lah saya nggak tahu hilang aja. Saya juga nggak tahu kan. Saya nggak ahli IT. Nggak ahli ITE bagaimana kita? Respon keluarga sendiri pas tahu hilang? Ya tentu kecewa. Apa yang bisa kita buat? Tentu kecewa. Kecewa kita kok sempat hilang. Ada apa? Sedangkan di situ banyak yang bisa bermanfaat, banyak yang mungkin ya sangat butuh informasi di situ banyak. Oke. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.